Kisah Inspirasi Iman. Hari ini, tanggal 7 September. 1. Santo Claude. Pada tanggal 7 September Gereja Katolik memperingati Santo Clodoald, yang dikenal sebagai Santo Claude, yang melarikan diri dari intrik politik yang penuh kekerasan untuk mengejar kekudusan sebagai seorang biarawan dan imam. Dilahirkan pada tahun 522, Clodoald adalah cucu dari Raja Franka Clovis pertama, yang berpindah agama menjadi Kristen Ortodoks, bukan ajaran sesat Arian, menjadikannya penguasa Katolik pertama di Prancis. Setelah ayah Clodoald, Clodomir, terbunuh pada tahun 524, ia dan saudara laki-lakinya Theophile dan Guntar dibesarkan oleh nenek mereka Ratu Clotilde, yang sekarang dihormati oleh gereja sebagai Santa Clotilde. Kerajaan Clovis telah dibagi rata di antara keempat putranya setelah kematiannya pada tahun 511. Dalam upaya untuk mengamankan bagian wilayah Clodomir setelah kematiannya, dua paman Clodoald berencana untuk membunuh 3 anak laki-laki yang berada di bawah perlindungan ratu. Sementara pamannya berhasil membunuh Guntar dan Theophile, Clodoald melarikan diri dan dibawa oleh Uskup Agung Santo Remigius dari Reims. Terpaksa mengasingkan diri karena rencana melawannya, pemuda itu bertekad untuk meninggalkan kekuasaan dan kekayaan yang telah membawa kesedihan bagi keluarganya. Menempatkan dirinya dalam pelayanan Tuhan, Clodoald tinggal di sel biara kecil di mana dia menjalani kehidupan asketisme dan doa kontemplatif. Dia memberikan warisannya kepada orang miskin, dan akhirnya menjadi murid pertapa Santo Severinus dekat Paris. Tidak lagi dikejar oleh pamannya, Clodoald muncul di hadapan Uskup Paris pada tahun 542. Ia secara resmi menerima pakaian biara dari uskup, yang memotong rambut panjang yang menandakan asal-usul kerajaan Frankanya. Clodoald akhirnya meninggalkan Paris untuk hidup sebagai pertapa di hutan selama beberapa tahun, semakin dekat dengan Tuhan dalam panggilan kontemplatifnya dan mempelajari kitab suci secara intensif. Selama tahun-tahun ini, para peziarah mulai pergi ke pertapaan, mencari doa-doanya yang diketahui luar biasa berhasil. Meskipun ia telah meninggalkan Paris untuk hidup dalam tak dikenal dan dalam kesendirian, sang pertapa kini merasakan kebutuhan untuk kembali ke kota, tempat ia ditabiskan menjadi imam pada tahun 551. Kedua pamannya yang pembunuh, dikatakan telah menyesali perbuatan mereka pada masa kepemimpinannya. Pada tahun 554 Clodoald kembali ke kehidupan biara, mendirikan dan memimpin komunitas pertapa di desa Nogent dekat Paris. Di sana, ia dikenal karena kemurahan hatinya terhadap orang miskin, dan perhatiannya terhadap pengajaran agama di kalangan masyarakat. Dia meninggal pada tanggal 7 September tahun 560, pada usia 38 tahun. Di bawah nama Santo Claude, Clodoald menjadi nama beberapa kota besar dan kecil. Ini termasuk Saint Claude di pinggiran kota Paris, dan kemudian Santo Claude di Minnesota, yang keuskupan Katoliknya ditempatkan di bawah perlindungannya. 2. Beato Ralph Corby. Beato Ralph Corby dilahirkan dalam keluarga Katolik Irlandia yang taat di Maynooth, Irlandia, pada tanggal 25 Maret tahun 1598. Seluruh keluarga Ralph mengucapkan kaul keagamaan, termasuk orang tuanya yang memutuskan untuk melakukannya setelah anak-anak mereka semua mengikuti berbagai ordo. Ayah Ralph menjadi seorang awam Jesuit dan ibunya seorang biarawati Benediktin. Ralph bergabung dengan Jesuit, bersama kedua saudara laki-lakinya dan menjadi sukarelawan untuk misi yang berbahaya untuk melayani Inggris pada saat menjadi imam Katolik adalah dilarang. Dia melayani secara diam-diam di utara Inggris, di dekat Durham, selama 12 tahun sebelum dia ditemukan dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Beato Ralph digantung, ditarik, dan dipotong-potong pada tanggal 7 September tahun 1644 di Tyburn, Inggris. Ia dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1929. Santo Claude dan Beato Ralph Corby, doakanlah kami. MAP TV Channel.